Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Putri Amalia. Untuk usia 6-7 tahun, nah ini perkembangannya agak sedikit berbeda nih guys. Tapi sebelumnya, untuk kita ngebahas lebih lanjut lagi, aku tunggu dulu nih like, subscribe, and share. By the way, kok fokus aku ngebahas tentang fase perkembangan anak terus sih? Kayaknya nggak ada fase perkembangan yang lain. Enggak, ini bertahap. Jadi nanti usia dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan usia dewasa madya ya, dan dewasa akhir. Jadi memang sengaja saya bikin berseris gini, nanti kalau misalnya kamu perlu, kamu tinggal klik aja untuk bisa mempelajari lebih lanjut. Dan ini bagus banget untuk kamu bisa mengcompare dengan anak kamu, atau kamu baru mau merencanakan punya anak, udah tahu nih, udah terinformasikan fase tumbuh kembang anak tuh seperti apa sih step-stepnya. Dan lagi kamu juga bisa diaplikasikan untuk adik kamu, tetangga kamu, keponakan kamu. Nah artinya ini sebuah edukasi gitu. Nah Tusha yang saya pilih untuk bisa mewakili menganalisa fase tumbuh kembang anak berikut ini. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun tergolong salah satu yang mudah diketahui sih sebenarnya. Biasanya perubahannya secara fisik, tinggi badan anak umumnya meningkat 5-6 cm. Kemudian berat badan anak umumnya naik 2-3 kg. Rasa peka terhadap citra tubuh mulai terbentuk nih. Kemampuan koordinasi antara kedua tangan dan mata mulai meningkat loh. Gigi susu anak lepas satu persatu. Gigi geraham anak juga mulai tumbuh. Tidak hanya itu saja, pada usia ini si kecil juga mulai menunjukkan berbagai perkembangan motorik anak atau kemampuan fisik yang terus berkembang. Sebagai contoh, anak sudah mulai bisa berlari, melompat, bahkan anak juga bisa berjoget sesuai dengan irama musik yang didengarnya. Dalam tahapan ini, sudah bisa nih anak Anda memberitahukan berapa usianya, mampu menghitung dan memahami konsep angka, dapat menyampaikan apa yang dipikirkan melalui kata-kata yang mudah dimengerti, paham hubungan antara sebab dan akibat, mulai memahami konsep waktu sehingga bisa membedakan siang dan malam, mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, mulai bisa melaksanakan tugas yang diberikan sekolah baik sendiri maupun bersama dengan temannya. Semakin banyak bertanya mengenai hal di sekitarnya sebab rasa penasaran anak mulai meningkat, dapat membedakan kiri dan kanan, mampu menjelaskan satu benda dan menjelaskan kegunaannya. Mulai bisa loh membaca buku yang sesuai dengan usianya, mulai belajar untuk menulis. Mengingat anak mulai peka terhadap berbagai hal, nah ini agak diperhatikan untuk lingkungan teman-teman sekitarnya. Kemudian secara psikologis juga mulai menjadi mandiri nih, mulai peduli dengan teman-teman, memandang dirinya, senang bisa bekerja sama dan mau berbagi. Jadi secara sosial udah mengalami perkembangan. Kalau anak laki-laki lebih nyaman bermain dengan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan lebih suka bermain dengan anak perempuan. Mulai memahami konsep kerjasama dalam tim, sehingga bisa permainan olahraga yang membutuhkan kekompakan tim. Mampu mendeskripsikan apa yang terjadi, apa yang dirasakan, dan apa yang dipikirkan. Masih memiliki sih rasa takut yang seperti sejak kecil dulu yang ditakuti, seperti monster, hantu, binatang buas. Masih bermain dengan orang tua meskipun sudah mulai mau bermain dengan orang lain seperti guru, teman di sekolah. Masih memiliki imajinasi fantasi yang kuat, sudah bisa memahami lelucon sederhana loh. Untuk kognitif dan juga untuk komunikasi, anak umur 6-7 tahun udah bisa merangkai kalimat sederhana, mampu mengikuti 3 perintah secara berurutan, memahami bahwa ada beberapa kata yang dimiliki lebih dari satu makna. Mulai banyak membaca buku yang sesuai dengan usianya, mulai memiliki preferensi terhadap tontonan, bacaan, dan aktivitas lainnya. Sudah mulai bisa mengeja dan sudah mulai bisa menulis, bisa berbicara dengan jelas dalam bahasa pertamanya.
Nah, sekarang bagaimana dengan emosinya ya? Di usia ini, anak tuh menjadi lebih sadar akan emosinya sendiri dan orang lain. Mereka juga mungkin bisa mengekspresikan keinginannya untuk memilih pakaian sendiri, mencuci sendiri, menyisir rambut. Jadi, anak-anak ini sudah mampu menangani perubahan situasi yang tidak terduga. Dan sudah bisa merasakan banyak kekhawatiran terhadap dirinya sendiri. Nah, itu gambaran daripada fase tumbuh kembang anak di usia 6 sampai dengan 7 tahun. Nah guys, sekarang kita lihat ya, karena tadi aku udah ngejelasin tentang bagaimana fase tumbuh perkembangannya. Kita lihat sekarang Natusha, apakah sesuai dengan tumbuh kembangnya atau lebih di atas rata-rata. Kita lihat ya. Dia requestnya pakai lipstick warna merah. Nah, dari gambarannya aku ngambil di Alinsky Family, Natusha nari jaipong di sekolah, lucu banget. Nah, aku ngeliat sih dari awal-awal video Natusha itu udah memilih lipstiknya sendiri. Jadi udah menentukan perasaannya, pikirannya, dan pada saat dia ngaca dia bisa mengekspresikan wajahnya dengan sangat luar biasa ya. Kamu lihat di 0,41 tuh. Jadi udah tahu cantik nih aku, seperti itu. Jadi udah bisa mengekspresikan perasaannya dan emosinya. Hubungannya dengan ibunya juga terlihat bondingnya erat ya, karena sampai dari bahasa tubuhnya, gerakan tubuhnya itu juga nyaman gitu. Jadi nggak ada masalah. Aduh, masih ngantuk dia tapi Dan yang menariknya, kedua orang tuanya tuh ada. Jadi ayahnya juga memperhatikannya. Jadi dia bisa ngelihat bahwa nih semuanya ada, di support nih kegiatannya. Jangan. Nanti aja pakainya tapi lipstick merah. Iya, dia nggak bakal hilang. Terus pas lagi dijelasin, itu lipstiknya tahan air. Kok tahan air? Dia bertanya kembali. Jadi di sini pemikiran untuk Natusha itu kritis ya. Ingin tahu, keingintahuannya tinggi, mengeksplor. Ini tergambar bahwa ini menggambarkan kalau Natusha ini anaknya di atas rata-rata nih kecerdasannya, karena keingintahuannya tuh tinggi. Dia susah hilangnya, kecuali pakai penghapusnya. Oke. Nah, pada saat saya dengar kenapa anak ini bisa sampai demikian kritis, di sini juga Olivia menjelaskan dengan detail kenapa tidak bisa hilang, karena apa. Jadi ada penjelasannya. Hari ini siapa yang antar? Mami ya. Nah, terus juga maminya mensupport, mengantarkan anak ke sekolah, gitu kan. Nah, kalau udah lihat kinestetiknya, dia menari-nari, dia bisa mengikuti irama dengan baik, kemudian bisa berteman dengan teman-temannya dan merasa aman dan nyaman. Ini tergambar seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Aspek-aspek ini semuanya udah masuk, tidak merasa canggung, terus tenang, kemudian senang dengan berteman dan senang membentuk kelompok. Dan tidak ada masalah harus dengan cowok nih, harus dengan cewek, artinya bisa berbaur di sini, dan ini bagus banget kan. Gerakannya juga luwes ya. Jadi di sini tergambar bahwa Natusha ini memiliki kecerdasan kinestetik yang baik ya. Kalau misalnya anak memiliki kecerdasan kinestetik yang baik, itu nantinya gedenya tuh pada saat olah tubuh itu bagus banget. Pada saat membawakan sebuah pidato atau misalnya dia mau menjadi presenter, itu akan luwes banget. Kalau nanti dia menjadi atlet itu akan bisa banget, menjadi aktris itu bisa banget. Kayaknya memang bener ya, buah jatuh nggak jauh dari pohon ya. Dan lucu banget deh, di belakang layar dari para orang tua itu ada gurunya yang ngajar di situ supaya anak bisa nyontohin dari belakang. seneng banget, aku bangga banget, iya, so happy, so. Terus juga pada saat setelah selesai di mobil juga ada apresiasi yang diberikan oleh orang tua, istri papa dan mamahnya Natusha, dinyatakan bahwa bangga banget, senang banget. Jadi apresiasi itu membuat anak merasa dihargai, diterima, dicintai, dan bisa menghargai dirinya sendiri. Ini akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Anak mami dedi ya. Iya. Emang gimana sih? Terus bahasanya pas lagi dinyanyiin, bisa nyanyi dengan baik, berani tampil. Terus nyanyiannya tuh diplesetin sama maminya, aku bangga menjadi anak mami dedi. Enggak, itu pas lagi ngomong enggaknya tuh bahasanya jelas banget, enggak cadel, enggak apa, semuanya clear ya. Enggak kayak bahasa anak-anak gitu ya, udah berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa orang dewasa. Bangga menjadi anak Indonesia.
Tuh dijelasin kan anak Indonesia gitu loh. Pemahaman cadel yang dimaksud itu bukan terlahir cadel ya, maksud aku ya. Cadel di sini adalah kalau anak-anak kan masih mau mini cucu gitu kan, masih bukan cadel mungkin lebih tepatnya, nggak clear pronunciation-nya, nggak clear dari satu kata ke kata lain. Nah itu lebih tepatnya. Nah dari gambaran tersebut tergambar mana Natusha itu sesuai dengan fase tumbuh kembangnya di usianya, tapi bahkan di atas rata-rata karena berani tampil dan cerdas, bahasanya juga komunikasinya bagus. Pronunciation-nya, kata-katanya juga bisa dinyatakan di atas rata-rata karena ngomongnya jelas sekali ya. Kemudian juga bisa mengekspresikan perasaannya, mencintai kedua orang tuanya dan orang tuanya begitu mensupport dan mencintainya. Percaya diri terlihat banget pada saat tampil. Congratulations ya, selamat ya untuk orang tua dari Natusha. Wah hebat nih kalian orang tua sudah bisa mensupport anak dengan begitu luar biasa. Ini sebagai contoh buat kita semuanya ya, bagaimana selalu mendukung, mensupport kegiatan anak dan selalu mencintai anak apa adanya. Oke, semoga ini bermanfaat informasi ini dan semoga ini bisa berbagi untuk Anda semuanya, dan juga kalau memang berkenan disebarluaskan lagi dong ke sekolah ya, ke tempat les mengaji anak, kemudian ke ibu-ibu pengajian nih, ke teman-teman semuanya agar memahami tumbuh kembang anak, dan semoga anak Anda tumbuh dan berkembang secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.